Kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab yang ditulis oleh Imam besar Hujjah Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang yang disebut sebagai hujjah itu artinya seorang yang telah menguasai hampir semua riwayat hadis dari Nabi SAW. Bukan 100.000, bukan 200.000, akan tapi hampir semua riwayat hadis dikuasai. Itulah Imam Ghazali yang dikatakan Hujjatul Islam. Kemudian nanti ada seorang disebut sebagai hafid yang bisa menguasai dan menghafal kurang lebih 100.000 hadis. Ada nanti namanya ada ini adalah istilah di dalam ilmu hadis. Yang jelas Imam Ghazali adalah orang yang menguasai dalam segala fan, dalam segala disiplin ilmu. Tidak ada satu ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan beliau adalah jago di dalam dunia falsafah. Termasuk beliau yang punya buku yang luar biasa dahsyat, yaitu Tahaffudul Falasifati, yaitu suatu buku untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran kaum filosof yang salah. Dan beliau adalah pakar usul fikih dengan mustasfanya, dan beliau adalah juga pakar fikih Syafi'i. Di samping hadis tadi disebutkan, artinya Imam Ghazali adalah seperti umat secara utuhnya, baru menguasai segala disiplin ilmu. Khususnya di dalam ilmu aqidah luar biasa. Mulai dari muqaddimah ihya'nya Risalah Qudsiyah, kemudian dengan al-munqidh min adh-dhalal, al-iqtisad fil i'tiqad, dan lijamul awam fi ilmil kalam, dan masih banyak. Imam Ghazali adalah pakar di dalam ilmu aqidah. Lihat. Akan tetapi ada sisi lain yang luar biasa dahsyat dari Imam Ghazali adalah beliau adalah pakar ilmu jiwa, pakar ilmu untuk membersihkan hati, pakar ilmu untuk menata hati. Sehingga hadirlah sebuah buku besar yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin adalah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala untuk menggabungkan fikih lahir dan fikih batin. Karena Imam Ghazali menemukan bahwasanya pada zaman itu memang marak penulisan buku-buku fikih. Akan tapi dalam penulisan buku-buku fikih lebih terlihat fikih zahir, berbicara tentang bagaimana rukun-rukun solat dan sebagainya. Sehingga dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Ghazali mencoba menghadirkan fikih lahir dan fikih batin. Sehingga di samping bagaimana kita benar di dalam ibadah secara lahir kita, di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Imam Ghazali juga bagaimana mengajari kita bagaimana kita membenahi hati kita. Ibadah adalah dengan jasad dibarengi dengan ruh, yaitu kekhusyuan, dan sambung hati kita dengan Allah di dalam kitab besarnya kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaknya kita semua harus kenal kitab itu. Man la qara al-ihya fala haya. Orang yang tidak pernah baca Ihya Ulumuddin tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dahsyatnya kitab tersebut sampai dikatakan oleh para ulama, kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Jangan disalahfahami makna ini. Ihya itu seperti Al-Quran, bukan menandingi Al-Quran. Akhirnya apa? Memang Imam Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya telah mendatangkan ilmu-ilmu, dan tidak lain ilmu yang didatangkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya adalah dari Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran, Ihya menyamai Al-Quran seperti pemahaman orang yang benci dan dengki kepada Imam Ghazali. Tidak. Begitu dahsyatnya kitab Ihya Ulumuddin. Dan tidak ada pakar ilmu jiwa dunia kecuali harus kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Orang yang berpetualang dunia akal dengan falsafahnya, orang yang berpetualang dalam dunia pemikiran, adalah pakar usul fikih, pakar fikih lahir, akan tapi ternyata beliau adalah jago di dalam fikih batin. Termasuk buku akhir yang ditulisnya adalah kitab Minhajul Abidinnya, yang luar biasa adalah ulasan. Setelah beliau berpetualang dalam dunia pemikiran, tidak ada bisa. Imam Ghazali dalam berdiskusi, berdialog, berdebat, semuanya ilmu dikuasai. Akan tapi Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya, akan tapi aku pun harus masuk wilayah, yaitu aku harus istirahat dari dunia pemikiran. Aku ngurusi urusan diriku dengan Allah, urusan hatiku dengan Allah. Sehingga muncullah kitab-kitab tasawuf yang dahsyat dari kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan di antaranya kitab besarnya Imam Ghazali itu adalah kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab bidayah pemula. Artinya ini dihadirkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
Sebagai permulaan bagi siapapun yang ingin menggapai hidayah. Kalau orang ingin pangkat tinggi, harus punya dasar-dasarnya. Dan dasarnya adalah ini. Maka yang tidak mengambil bidayah, fala nihayah. Orang yang tidak memulai tidak akan sampai ke pungkasan. Bagaimana orang sampai pungkasan wong dia tidak pernah memulai? Dan untuk memulainya adalah dengan kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini kitab wajib bagi siapapun yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab wajib. Harus kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Karena di dalam kitab ini diajarkan kita bagaimana kita menata hati kita. Kemudian di samping itu juga amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan sebagai seorang pemula di dalam berlayar atau dalam menuju Allah. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bagi seorang salik. Orang yang menuju Allah disebut sebagai salik atau murid. Murid adalah orang yang menuju Allah, rindu kepada Allah, berkeinginan untuk sampai kepada Allah. Salik yang menempuh jalan Allah. Maka untuk kelas pemula adalah hendaknya membaca kitab Bidayatul Hidayah.